وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرات المحترمين, guru kita Al-Faruq Asy-Syarif As-Sayyid Abdul Hamid Hafizahullah, keluarga besar almarhum Ki Haji Muhammad Baidowi, utamanya kepada almarhum Ki Haji Muhammad dan almarhum Ki Haji Mas Ansori, para muqaddam, para masyayikh, para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat, rahimahullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kegiatan rutinitas hari Selasa akhir, suasana saat sekarang ini sangat sempurna, dihadiri oleh salah satu Abdullah Syekh. Mudah-mudahan dengan adanya ngaji kita dihadiri oleh beliau selalu bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi tambahan mahabbah kita kepada Allah, tambahan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tambahan mahabbah kepada Sayyidul Awliya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Juga mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Haji Selasa Akhir pada hari ini dengan diawali pada manhaj Al-Fatihah, menjadikan siraman rahmat, siraman maghfirah, utamanya untuk almarhumah Ki Haji Muhammad Baidowi dan juga para almarhumin kita semua yang hadir. Mudah-mudahan para almarhumin almarhumat diletakkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama dengan Sayyidul Awliya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma amin. Para ikhwan, para akhwat yang saya hormati, alhamdulillah kita antara dari santi dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu ini tidak ada hentinya. Kita selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika masuk thariqah Tijani, thariqah yang sangat sempurna, dikatakan thariqatul ilmin, thariqah yang selalu ilmu kita bertambah. Lebih-lebih tadi yang dijelaskan oleh beliau yang sangat sempurna. Sebenarnya tadi itu sudah cukup, karena saya sebagai sami'na wa ata'na. Jadi thariqatul ilmi, alhamdulillah kita setiap mendatangi undangan dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, baik itu Selasa Akhir, rutinan-rutinan yang lain, bahkan insya Allah ini akan dilaksanakan itu khutbah. Ya, ada di mana? Takut lupa. Ada di Lumajang. Tanggal berapa? Tanggal 25, 26, 27 Juli. Ya, alhamdulillah, ini menunjukkan mahabbah kita kepada Syekh Ahmad. Ada catatannya dalam hati kita. Mudah-mudahan bisa hadir, tidak ada halangan. Jadi kita selalu mendapatkan bahan ilmu. Ilmu semakin tambah sempurna, ibadah kita semakin tambah sempurna. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Di samping itu juga thariqatul dzikri,
kita setiap menghadiri undangan ceramah ini bukan kalau bahasa bulanya rektor. Karena sekarang ini sudah pertemuan diskusi hasilnya nggak ketemu, malah kadang bertengkar. Tapi di sini alhamdulillah kita selalu zikir, lebih-lebih kita zikir mengingat terhadap kesalahan kita. Karena kita dosa kita itu sangat banyak. Kita itu sesungguhnya badan kita ketutupan dosa. Jadi ketutupan dosa, dimana Allah tidak ditambah. Buktinya kalau ketutupan dosa terhadap kebaikan sedekah. Apa bahasa Indonesia? Malas. Jadi malas. Waktunya ijtima wadifah seperti mengangkat truk. Jalannya pelan-pelan, malas. Sering ketinggalan wiritan, bahkan kadang meringankan, bahkan alhamdulillah sampai ditinggalkan. Ini menunjukkan manusia itu banyak dosa terhadap kebaikan. Ini malas, berat rasanya. Sebaliknya kalau terhadap maksiat ini sangat mudah. Ini menunjukkan alhamdulillah kita itu selalu diingatkan dalam beragama ini, selalu berpikir ingat terhadap dosa-dosa kita, terhadap kehilafan kita, kesalahan kita, selalu diingatkan. Dan orang selalu ingat terhadap kesalahan kita, itu menunjukkan tandanya orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Sebaliknya orang yang lupa terhadap dosanya, terhadap kesalahannya, ini menunjukkan tandanya orang yang celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alamat syaqawati arba'un. Tanda-tanda daripada orang itu celaka, orang itu sengsara, kasta. Pertama yaitu ada 4. Pertama, nisyanul dzunub al-madiyah, wahia indallah mahfudun, yaitu orang yang lupa terhadap dosa-dosa yang telah lalu, dosa yang sudah dikerjakan, itu lupa. Jadi padahal dosa-dosa tersebut di hadapan Allah ada catatannya, ada catatannya. Sedikit pun tidak ada yang lupa, tidak ada yang lepas, semuanya lengkap catatannya. Jadi karena itu alhamdulillah kalau kita selalu ingat terhadap dosa, selalu berpikir pada istighfar. Lalu yang kedua, zikrul hasanat al-madiyah, walam yadri ambilat amrudan. Kalau melaksanakan kebaikan selalu ingat. Ini akhirnya dibaca-baca, ya. Sampai kalau tidak ditolong saya, ini bahasanya apa? Ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilaksanakan itu ingat. Mestinya kita harus apa? Lupa. Kalau berkeluh seperti kita meludah. Karena orang yang pernah mengingat-ingat saya meludah di sini, saya sudah ada. Jadi sekiranya kebaikan yang sudah dilaksanakan itu jangan diingat-ingat. Hanya akan menimbulkan hal yang tidak baik, menghilangkan keikhlasannya, akan bisa mengatakan hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain tidak senang. Itu kalau dirinya selalu ingat terhadap kebaikan.
Jadi kita upayakan kalau kita melaksanakan zakat dimana sebenarnya kita itu ya ingat. Lalu yang ketiga, an-nadru fil ilmi ilaman guna. Di dalam mengajar orang tentang masalah itu dilihat yang lebih berat. Saudara, Anda cukup sekolah dan ilmu, Anda sudah aliyah, Bapak Ibu anak MI, cukup sudah. Jadi semestinya justru dengan kekurangan sebagai orang tua, bagaimana ini ilmunya anak lebih sempurna. Tidak ada putus-putusnya. Ada kegiatan lagi selesai akhir, mencari ilmu, dengarkan ilmu. Nanti ada rutinan menambah ilmu, di Idul Fitri menambah ilmu, Hailala bersama menambah ilmu. Harus selalu kurang. Jadi ilmu yang ada ini yang tampak kekurangannya. Jadi selalu haus dengan ilmu, haus dengan ilmu. Jadi jangan sampai melihat yang lebih. Yang keempat, anak dulu itu yang menang Allah. Di dalam tulisan masalah harta, melihat orang lain, dilihat yang lebih tinggi. Orang kalau masalah harta melihat yang lebih tinggi, tidak akan bersyukur selalu murah, selalu asrah, kehidupannya tidak bahagia. Kadang sampai kerjanya siang malam, kurang waktu. Jadi kurang waktu. Ini jadi masalah harta kita lihat yang lebih. Sehingga dengan melihat harta yang lebih bawah, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita masuk. Karena manusia sebenarnya kalau kita rasakan nikmat yang ada ini sudah luar biasa. Satu tidak bisa dihitung, nilainya sangat besar. Bagaimana kita akan bisa merasakan begitu besar bila kita tahu tentang orang sakit? Kita sampai pikir-pikir biaya untuk operasi, biayanya sekian juta. Orang sakit, biar kita sehat. Ya kita semua. Bukan namanya manusia masih selalu berkurang. Oleh karena itu kita ikuti kalau masalah dunia, lihatlah yang lebih bawah. Sehingga kita selalu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan, para akhwat, ini kiranya yang perlu kita sampaikan dan serta lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah maghfirna bi dzurrati asil bayi bijani wa